Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, Islam mengajarkan manusia untuk saling memaafkan. Lalu bagaimana jika ada orang tua yang melakukan kesalahan, sementara anaknya tidak bisa memaafkannya? Apakah itu pantas dilakukan seorang anak terhadap ibunya? Terkait dengan itu pemirsa, sudah bersama kami di studio Ibu Titin. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu Titin? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Pemirsa, Ibu Titin ini adalah salah satu ibu yang selama ini mencari pintu maaf dari anaknya. Dan juga tidak hanya Ibu Titin, di studio sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bersama kami di studio Sama-sama. Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi gini ceritanya Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, bahwa Ibu Titin ini dia saat ini mencari pintu maaf dari anak-anak. Padahal Ibu Titin ini awalnya dibenci anaknya, adalah niatnya awalnya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi justru perlakuan anaknya malah kebalikannya, membenci Ibu Titin. Baik, Ibu Titin boleh cerita aja langsung ke kita, apa yang menyebabkan anak-anak Ibu Titin ini begitu marahnya sama Ibu Titin hingga nggak bisa kasih maaf sama sekali? Begini, Pak Farid maupun Pak Ustadz, saya awalnya anak saya punya suami bercerai. Yang suami pertama itu punya anak satu perempuan, Ya. namanya ya. Setelah itu saya bercerai, terus saya nikah lagi, mempunyai anak dua putri. Dua putri. Dua putri dari anak suami yang kedua. Suami yang kedua. Ya. Nah setelah itu anak saya yang pertama dari suami pertama membuat kesalahan yang akhirnya saya menanggung akibatnya untuk menikah lagi dengan pria yang saya tidak cintai. Sebentar saya potong Ibu Titin. Maksudnya menanggung kesalahan dari anak tuh apa? Emang kesalahannya apa anak? Awalnya anak saya pertama mencuri uang milik pacarnya. Ini yang namanya itu. Iya. Terus? Terus tiba-tiba pacarnya datang Pak Ustadz ke tempat saya minta pertanggungjawaban. Karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya saya menuruti permintaan pacarnya anak saya. Apa permintaannya? Demi ya sebagai pertanggungjawabannya. Saya menuruti kemauannya dia. Istighfar dulu, Ibu Titin masih mau melanjutkan atau Ya maaf Pak. masih mau cerita? Coba istighfar dulu. Tenangin dulu aja. Ya, tenangin dulu. Sampai saya akhirnya hamil dan saya menikah dengan pria itu Pak Ustadz. Siapa sih? Ih, ada apa ini? Mana Susi? Kenapa dengan anak saya? Dia sudah bawa kabur uang saya. Nggak mungkin anak saya kayak begitu. Kamu jangan pura-pura kaget ya. Susi mana? Pasti dia ada di sini kan? Saya nggak percaya ya. Hah? Dia sudah menipu saya. Kamu harus ganti rugi. Kalau tidak, saya akan penjarakan anak kamu. Tar dulu Mas, tolong Mas, jangan penjarakan anak saya Mas. Jangan penjarakan anak saya Mas. Kalau gitu kamu harus ganti rugi. Saya nggak punya duit Mas buat gantiin ya. Saya gini aja, saya akan melakukan apapun yang Mas mau asalkan anak saya nggak dipenjara Mas. Apapun ya. Kalau gitu, kamu puaskan saya malam ini. Maksudnya apa ini? Saya mau tidur sama kamu. Kalau tidak, saya penjarakan anak kamu. Mau kamu? Enggak Mas. Oh, Mas. Ayo. Enggak Mas. Mas. Ayo masuk. Bejat kamu. Mas Jono, Susi. Mama, berani-beraninya ya kamu sama Mama kok. Pergi
kayak gini. Enggak, ya Allah, ini nggak seperti yang kau pikirin. Seperti yang kau pikirin. Sita! Status pernikahannya dengan suami yang kedua gimana? Sudah bercerai. Sudah bercerai? Iya, demi untuk menutupi kesalahan anak saya yang pertama. Jadi saya ulangi, ibu menikah kemudian meninggalkan suami kedua dan anak ibu. Tanggapan mereka apa? Marah sekali, Pak Farid, Pak Ustadz. Marah sekali dan benci. Karena saya meninggalkan suami dan anak-anak demi untuk laki-laki lain. Bu Titin udah pernah cerita sejujurnya kenapa bisa itu terjadi? Udah pernah cerita sama suami kedua, sama anak-anaknya? Nggak bisa, Pak Farid. Karena suami saya yang kedua tidak suka sama perilaku anak saya yang pertama. Karena dia sering seenaknya dan semena-mena. Dari dulu suami saya yang kedua tidak suka. Tapi saya sebagai ibunya demi menyelamatin anak saya sempat bicara pun dia akan tidak peduli apapun yang saya lakuin. Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan Ibu Titin? Niatnya adalah untuk menyelamatkan anaknya. Artinya kan sebenarnya itu bisa dihindari, bisa tidak dilakukan. Cuma karena landasan itulah, dia karena sayang sama anak dan nggak mau anaknya ada masalah, dia rela menyerahkan dirinya untuk pacar anak. Ini gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal rumah tangga, biasanya kan kita membangun rumah tangga itu yang paling penting itu landasan keimanan, yang paling utama. Yang cerita dari Ibu Titin ini kan menggambarkan bahwasannya di mana-mana seorang ibu pasti ingin membela anaknya, pasti sayang sama anaknya. Bahkan banyak orang tua bisa saja dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar norma-norma agama semata-mata untuk demi anak. Atau bisa saja mengambil sesuatu yang haram untuk menyenangkan anaknya, untuk menjadikan anaknya layak hidup dan sebagainya. Tetapi itu tetap saja menjadi hal yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Makanya kenapa landasan keimanan itu penting. Mungkin saja pada waktu itu terjadi imannya lagi merosot pada waktu itu, sehingga akhirnya segala macam bentuk keburukan atau kemaksiatan bisa saja itu tercipta di saat keimanan itu ada. Karena Nabi pernah mengatakan pencuri itu tidak mungkin dia mencuri ketika dia memiliki tingkatan keimanan yang baik. Berzina itu tidak mungkin dia berzina di saat dia memiliki modal keimanan yang kuat pada waktu itu. Bisa saja yang dialami oleh Ibu Titin pada waktu itu dengan kasih sayangnya yang membabi buta kepada anaknya, yang begitu besar kepada anaknya, ditambah dengan tingkat iman pada waktu itu yang lagi sedang down, sehingga akhirnya yang difikirkan bahwa itu bagaimana menyelamatkan anak, tidak difikirkan bahwa itu bagaimana menyelamatkan iman pada waktu itu, sehingga akhirnya dilakukan hal atau disetujui atau dilakukan, akhirnya terjebak pada perilaku itu, sehingga akhirnya menikah lagi dengan pacar anak. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah berlangsung berapa lama itu pernikahan dengan pacar anak ini? pacar anak? Hampir 6 tahun. 6 tahun betul. Iya. Demi nutupin anak saya daripada dia masuk penjara, Ustadz. Karena ibu menikah dalam di bawah ancaman. Iya. Dan ibu menerima perilaku dari mantan, perilaku dari pacar anak ibu ini karena memang di bawah tekanan juga. Ya, karena saya demi menyelamatin anak saya yang pertama, Pak. Karena dia udah ngancam saya kalau enggak dia mau masukin ke penjara anak saya. Saya sebagai ibu, dan kalau bukan saya yang nyelamatin siapa lagi gitu, Pak. Anak ibu tahu ibu menyelamatkan anak. Udah dijelaskan tapi mereka marah besar karena saya lebih membela laki-laki lain daripada anak dan bapaknya. Maksudnya Pak Ustadz, anak ibu ini yang namanya ini tahu ibu nikahin pacarnya? Iya, dia marah besar, bahkan membenci saya sampai sekarang. Sekalipun saya jelasin dia tidak mau mengerti, malah dia pergi. Penjelasan saya sampai sekarang dia nggak mau tahu apapun, Pak Ustadz. Bahkan saya sudah nggak mau tahu lagi tentang saya. Gini Bu, saya mau tahu juga bagaimana kehidupan rumah tangga
ibu nih dengan suami yang ketiga? Saya sering disakitin, Pak Farid, Pak Ustadz. Saya sering disakitin. Mungkin dia kecewa dengan anak saya. Dia membalas ke saya. Saya belum pernah bahagia. Maka akhirnya dia selingkuh dari saya. Kan, katanya mau beliin cincin. Iya, sabar ya nanti. Aku mobil loh dengan Iya iya. jangan lupa Nanti ya. Mas beliin ya, oke? Sabar ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Ngapain kamu sama perempuan-perempuan ini? Hah? Ngapain? Kenapa kamu? Suka-suka saya sama wanita lain. Suka-suka kamu. Aku ini istri kamu. Kalau kamu nggak suka, kamu keluar dari rumah ini. Dasar nggak tahu diri ya kamu. Aku udah rela ninggalin semuanya demi kamu. Hah? Kamu keluar dari sini. Cepat keluar. Jangan kamu ya. Ustaz, ini boleh dibilang mungkin teguran buat, mohon maaf, Ibu Titin atas apa yang ia lakukan nggak Pak Ustaz? Dengan suaminya melakukan itu. Iya, jadi begini, dalam Islam itu kan pernikahan itu dibangun di atas setidaknya 4 fondasi. Ya. Sakinah, mawaddah, rahmah, dan amanah. Sakinah itu artinya kedamaian, ketenangan, keteduhan yang dinamis. Karena saat untuk mendapatkan sakinah dia pasti ada dinamisnya di situ. Orang dalam bahasa Arab kita menyebut tempat tinggal itu sakan. Satu atap dari satu sakan, satu tempat tinggal. Orang sakinah diamnya bersama-sama. Kemudian kalau sakinah itu sudah muncul, maka hadirlah mawaddah. Mawaddah itu bukan cinta biasa, mawaddah itu cinta plus. Cinta yang dikaitkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yang ketiga ini pernikahan yang tidak ada mawaddahnya. Tidak karena Allah. Tidak karena Allah. Karena bukan cinta plus itu. Karena hanya sekedar nafsu. Makanya kenapa yang laki-laki ini seakan-akan dendam, karena dia mahkotanya mahkota dendam ketika dia menikah dengan Titin. Kemudian ketika mawaddah itu tidak ada, bagaimana mungkin akan sampai kepada rahmah? Iya. Rahmah itu kasih sayang yang sangat indah. Kalau kita melihat rahmah itu seperti apa sih? Lihat pasangannya sudah sampai kakek nenek itu. Kalau sudah sampai kakek nenek itu kan baunya sudah aneh-aneh, bau tubuhnya sudah lain ya. Tapi tetap sayang, tetap gandengan. Kenapa? Karena rahmah yang sudah dimiliki. Walaupun sudah sama-sama tidak punya gigi, sama-sama ompong, sama-sama rambutnya habis, sama-sama pakai kacamata yang begitu tebal, tapi rahmah bergandengan terus. Kenapa? Karena mereka sudah lewati tahapan sakinah, sudah mereka lewati, mawaddah sudah mereka miliki, ya akhirnya Allah anugerahi rahmah pada mereka. Dan amanah. Amanah itu apa? Amanah itu ketika masing-masing pasangan itu tahu bahwasanya mereka ini semua memegang amanah masing-masing. Laki-laki ketika mengambil wanita dalam kacamata Islam, dia mengambil alih amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita yang dinikahi ini dulunya amanah dari Allah turun pada orang tuanya dan berlanjut kepada laki-laki yang memegang amanah. Karena Nabi mengatakan fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Mengambil laki-laki ini dari mengambil alih amanah. Laki-laki ini mengambil alih amanah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil wanita ini. Nah, pernikahan yang terjadi ini antara Ibu Titin dengan suami yang ketiga tidak terlihat itu, sehingga prahara pasti akan muncul prahara itu, dan tak akan berkesudahan kecuali kembali kepada rule yang telah Allah siapkan itu. Ibu Titin, lalu apa yang terjadi setelah Ibu menikah dengan suami yang ketiga? Ada kejadian apa atau seperti apa ya? Setelah tahu dia selingkuh, ya. Saya terpaksa mengambil keputusan saya meninggalkan dia dan saya meninggalkan dari rumah. Saya minta cerai sama dia gitu loh, Pak. Ya. Saya udah nggak mau lagi sama dia. Saya pergi sama bawa anak saya yang paling bungsu. Itu anak dari Suami ketiga. Suami ketiga, Iya, jadi udah sempat masih punya. kecil, iya. Oke, terus Ibu kemana? Pergi kemana? Saya coba memberanikan diri saya nemuin anak saya yang dari suami kedua. Tapi Setelah itu? dengan saya sampai sana, mungkin anak-anak saya sudah terlanjur benci terhadap saya. Saya tidak diterimanya
bahkan diusir sambil didorong.